Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Hai, mari ikut langkahku, begitu sabda Yesus, dan sangkal juga dirimu. Taatilah firman-Ku, jauhkan dari hidupmu segala kejahatanmu. Yang khawatirkan nyawanya kan kehilangan nyawa, tapi yang menangkalkannya, Dia menghidupkannya. Yang tak memikul salibnya, bagiku tiada artinya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks yang kita baca tadi merupakan teks yang sangat penting untuk memposisikan kembali tentang orientasi kita. Bahwasanya ini adalah teks terkait tentang reposisi, bahwa Kristus ingin benar-benar tahu bagaimana kesungguhan Petrus mengasihi Yesus. Walaupun Yesus tahu isi hati dari Rasul Petrus, tetapi kita terberkati karena ternyata Yesus Kristus sedang menunjukkan sesuatu hal yang besar terkait tentang pertanyaan itu. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kita memang melihat kata-kata yang sama, tetapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya kita mendapati kata-kata yang berbeda terkait tentang apakah engkau mengasihi aku, terkait tentang kata kasih. Simon Petrus hanya mempergunakan kata mengasihi dalam aspek persahabatan. Jika kita adalah orang yang bersahabat, maka kita hanya akan mengasihi selayaknya seperti sahabat. Tentu prinsip sahabat yang boleh kita tahu adalah jika dia menderita, ya palingan aku berada di depan untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya dia akan meninggalkan kita. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Yesus Kristus dari Simon Petrus. Bahwasanya Yesus Kristus ingin menegaskan ini supaya Simon Petrus memahami tentang aspek mengasihi yang sesungguhnya. Jika Yesus telah mengasihinya mempergunakan konsep agape adalah kasih yang tertinggi, maka hal itu jugalah yang dituntut daripadanya. Dan kemudian Yesus Kristus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini menjadi prinsip yang sangat penting dan tegas, bahwasanya jika kita terlebih dahulu langsung ingin terjun melayani domba-domba Allah, maka yang terjadi adalah kita bisa terjebak dengan konsep
memilih-milih apa yang mana yang ingin kita layani. Tetapi prinsip yang terutama adalah, apakah engkau mengasihi aku? Allah harus pertama yang kita kasihi, sehingga kita dapat menggembalakan domba-domba Allah itu dengan baik dan benar. Kemudian prinsip yang kita sedang ingin pikirkan dalam konteks ini adalah ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki." Apa maknanya ini? Ternyata di kemudian hari kita baru menyadari bahwasanya Yesus Kristus hendak berkata terkait tentang kematian dari Simon Petrus. Jika kita masih muda, tentu kita masih mampu mengupayakan apapun untuk kita. Kita membekali diri kita karena kita masih energik. Tetapi persoalan tentang jika engkau sudah menjadi tua, Petrus tidak menjadi tua, atau dia tidak mati selayaknya sebagai orang yang sudah tua, tetapi Petrus mati disalibkan. Tentu ada pikiran yang kita sedang tangkap dari teks ini, bahwa ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ternyata Petrus menerima uluran tangan untuk menerima penyaliban atas dirinya. Bukankah ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita renungkan? Mengapa Yesus Kristus berkata tentang kematian Simon Petrus? Tentu kita harus berkata begini, jika kita telah mengasihi dengan sempurna, maka titik akhir dari mengasihi yang sempurna itu adalah kematian. Jika aku belum sungguh-sungguh mati, aku masih terus belajar mengasihi. Tetapi jika aku sudah mati dalam hal keberadaanku yang sedang mengasihi itu, maka aku sungguh-sungguh mengasihi. Kristus telah sungguh-sungguh mengasihi kita. Pertanda Kristus sudah sungguh-sungguh mengasihi kita, Dia melayani kita lewat kematiannya. Sekarang kita yang menjadi orang yang harus berpikir lebih jauh lagi, bahwasanya Kristus menunjukkan ini kepada Simon Petrus yang telah diubahkan hatinya. Jika saudara telah diubahkan hatinya, maka saudara harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan sempurna. Jangan mempergunakan tingkat-tingkatan pembagi-bagian terkait tentang hal mengasihi. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih seperti yang dilakukan Yesus Kristus. Itulah teladan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengasihi Engkau hingga pada kematian kami kelak. Kami hidup dan mati dalam cara kami mengasihi-Mu. Engkau tahu Bapa bahwa kami adalah orang-orang yang lemah, yang sering sekali lari dari tanggung jawab. Tetapi Engkau telah memanggil kami, dan kini kami akan menghidupi panggilan kami itu dan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Pelihara kami Bapa. Terima pujian kami dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.